Nama saya Franciscus Saberius Sutopo, jadi tukang becak atau pengayuh becak sejak 2004 sampai sekarang. Karena saya memilih ada suatu gerakan-gerakan olahraganya ya. Di samping olahraga juga dapat penghasilan, itulah yang saya pilih. Betul, memang dari anak saya sendiri juga menyarankan bahwa sudah Bapak itu udah punya pensiun, nggak usah rekoso-rekoso jadi tukang becak. Tapi jawaban saya adalah walaupun saya sudah pensiun, tak tetap bekerja. Keistimewaan becak saya penuh dengan buku itu latar belakangnya adalah saya sejak kecil senang membaca, sehingga waktu menjadi tukang becak, di becak saya ada 5 buku, kitab suci, buku umum, koran, dan majalah. Nah, mengapa saya berbuat seperti itu? Karena saya ingin membantu masyarakat membaca. Karena pada umumnya masyarakat punya niat untuk membaca yang cukup baik. Hanya buku mahal, untuk ke perpustakaan juga secara formal nggak mungkin. Untuk buku-buku yang ada di becak saya, itu saya bebaskan. Mereka yang ingin membaca silakan ambil, karena sesuai dengan tulisan yang saya tertera di becak saya, ayo membaca gratis becak pustaka. Untuk mendapatkannya saya gratis ya, saya tidak mengeluarkan biaya karena datang dari donatur buku yang perorangan maupun komunitas percetakan perpustakaan yang berada di Jogja, bahkan di Pulau Jawa ini, mulai dari Jakarta, Cirebon, Bandung, Malang, Bali, itulah. Jadi mereka ngirim buku kepada saya karena melihat alamat saya di medsos itu. Pendapatan tukang becak adalah 50.000 per hari sebelum ada COVID ini. Tapi selama masa COVID ini hampir 1 minggu tidak narik juga pernah. Tapi berkat adanya buku-buku, mereka tertarik dengan buku saya lalu naik becak, sehingga agak memberikan suatu dorongan yang baik bagi saya untuk tetap menarik becak. Jadi uang kuwi kudu sing gapyak semana. Maksudnya tidak sombong. Nah itu. Jadi kita dengan siapa saja tanpa menilai sama itu, kita harus gapyak semana. Maksudnya ramah tamah. Nah, karena dengan niat kita yang baik seperti itu, orang mendengar juga senang, orang bergaul dengan kita juga senang. Sehingga istilah gapyak semana itu bagi saya sesuatu yang sangat-sangat mendasar dalam kehidupan saya ini ya. Nama saya Elias Sagita Wijaya, saya pemilik Cafe Little Wish. Untuk tepatnya saya lupa kapan, tapi waktu itu ada ajakan dari Pak Joko dan Bu Joko untuk ikut terlibat sebagai donatur dalam aksi bakti sosial di Gereja Jetis. Saya juga kurang tahu atas maksudnya dalam kepanitiaan apa atau apa, tapi ya berawal dari ajakan mereka berdua. Mungkin yang pertama adalah ya saya ingin berbagi saja kepada mereka yang membutuhkan dan juga ya terdampak oleh kondisi pandemi ini. Biasanya saya menentukan budget sih, jadi dan dari panitia menentukan jumlah yang mau dibagi. Dari situ biasanya saya yang mengatur kira-kira budget segini ini bisa dipakai untuk menyediakan makanan yang seperti apa. Ya
Dari saya sendiri mungkin cuma pengen berbagi aja ya, dan juga pengen menolong mereka yang lebih kurang beruntung di masa pandemi ini. Memang mungkin dari kecil sudah dibiasakan berbagi, baik dari orang tua maupun kakek nenek juga sudah rajin, walaupun bentuknya mungkin bukan dalam uang ataupun donasi, tapi memang mereka suka menolong orang lain, dan ya itu sesuatu yang terbawa sampai sekarang sih. Ya saya percaya saja sih yang namanya perbuatan baik itu tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Dan juga ya saya juga percaya bisa dibilang karma. Kalau kita berbuat baik, pasti sesuatu yang baik juga akan terjadi pada kita, entah itu di masa sekarang ataupun di masa depan. Kan sering nanti kan berarti kan kudu apa jasa meneh terus sing duwe teliti dulu. Ya, oke. Nama saya Rian dan ini Wowo. Kami founder di Jinawi Fresh Farm yang ada di Magelang. Ya, kalau dari kami itu selain senang dengan tanaman yang alam-alam gitu, ini suatu lahan yang apa ya, potensial buat dijadikan usaha. Selain itu juga saya kami itu berharap untuk bertani itu bisa migunani gitu untuk sesama, karena kita kan butuh makan, butuh sesuatu yang untuk kita konsumsi sehari-hari. Kalau kita bisa mandiri untuk itu dan bisa mencukupi ke masyarakat yang lain kan sangat baik. Ya awalnya kalau dari orang tua awalnya memang tidak setuju karena background kami dari sejarah kok masuknya ke pertanian, tapi setelah berjalan dan sedikit-sedikit ada hasil yang bisa kami tunjukkan, ya kemudian mereka percayalah bahwa jalan yang kami pilih itu nantinya cukup untuk menghidupi kami. Selain dengan ngobrol gitu, juga perlu waktu, karena butuh 2-3 tahun untuk memperlihatkan bahwa Jinawi Fresh Farm itu ada progresnya, seperti itu. Sebenarnya kalau dari kami sendiri itu ya kita bisa mandiri. Maksudnya kita punya usaha sendiri yang lebih kita bebas untuk mengelolanya. Ada ide-ide yang bisa kita tuangkan di sini. Terus sedangkan untuk ke masyarakatnya jelas nanti kita pengen merangkul mereka untuk ikut juga bertani di sini, memberdayakan masyarakat di sini juga gitu. Kalau di sini dulu itu kan masih sangat jarang ya pertanian organik begitu. Semuanya masih pakai yang kimia. Nah, kalau sedangkan di Jinawi kita mencoba untuk bertani secara organik. Jadi maksudnya tuh supaya kita juga mempertahankan kualitas tanah di sini juga semakin baik, jadi bisa ditanami terus-menerus, tidak rusak. Nah, saya harap itu teman-teman petani di sini juga bisa memperhatikan itu, karena sayang sekali kalau misalnya tanah ini terus dikasih kimia terus lama-lama kan akan rusak juga. Jadi tidak bisa ditanami, nanti jangka panjangnya mereka mau gimana gitu. Kita kan orang baru yang masih awam lah untuk di dunia pertanian gitu, masih belajar juga. Sedangkan masyarakat di sini kan sudah rata-rata dari dulu tuh bertani. Jadi
kayak istilahnya kita juga nggak mau menggurui mereka, dan mereka tuh juga nganggapnya alah kowe iki sopo, belum nggak tahu apa-apa begitu. Mungkin ada kepercayaan yang masih kurang dari kami untuk mereka gitu. Tapi kita mencoba untuk membuktikan dulu. Jadi kita coba-coba dulu, kita lihat dulu gimana hasilnya. Nanti kalau kita sudah bisa membuktikan, melihatkan ke mereka itu hasilnya seperti apa, mungkin akan tertarik untuk mencoba di sini. Kalau dari saya itu di dunia itu kan kita saling hidup bersama gitu, bareng-bareng, saling membutuhkan. Jadi ya kalau bisa kita saling memberi gitu, nyambung.